Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan media pembelajaran yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizka, teman saya Wahid Adi dan Eti Jayanti dan Ibu Siti Nurun Nikmat. Nah, dalam kelangsungan hidup sebagai manusia yang hidup di bumi maupun hewan yang ada hidup di bumi, kita tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan satu sama lain, termasuk manusia maupun dengan makhluk lainnya, hayati maupun hayawani. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Apa sih rantai makan dan jaring makanan? Nah, penasaran? Jika penasaran, jangan sampai di skip video ini. Oke? Nah, rantai makanan dan jaring-jaring makanan nanti akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, jangan sampai di skip ya. Oleh karena itu, langsung saja materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang media pembelajaran tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan, maka saya Siti Nurun Nikmah akan menjelaskan tentang rantai makanan itu sendiri. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan dijelaskan tentang apa itu rantai makanan dan bagaimana rantai makanan terjadi. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, ada terjadi peristiwa makan dan dimakan. Seperti media yang telah kami buat, ini adalah salah satu contoh ekosistem padang rumput. Dalam sebuah ekosistem padang rumput ini, rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu, kemudian belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen 2, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan akhirnya ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 4. Dan akibat seleksi alam, peristiwa alam, akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh bakteri pengurai, dalam hal ini jamur. Kemudian hasil uraiannya itu akan kembali ke tanah dan diserap sebagai zat hara oleh tumbuhan tersebut. Dan jika salah satu komponen dalam ekosistem tersebut hilang atau berkurang, maka akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan alam harus tetap dijaga agar alam tetap lestari. Dan bagaimana dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah organisme yang terlibat lebih banyak, sedangkan pada rantai makanan, jumlah organismenya lebih sedikit. Pada jaring-jaring makanan juga mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan pada rantai makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Fungsi daripada jaring-jaring makanan yang pertama yaitu untuk dapat menggambarkan interaksi langsung antar spesies. Yang kedua, sebagai penyederhana dalam memahami hubungan antar spesies. Yang ketiga, yaitu untuk bisa mengontrol atas ke bawah ataupun bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Kemudian contoh daripada jaring-jaring makanan. Oke, jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang berkesinambungan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bahan dan alat yang diperlukan. Pertama, triplek. Selanjutnya, plat seng tipis, kertas stiker, kertas foto yang sudah di-print, alat tulis, gunting seng, gunting biasa, cutter dan perekat, dan yang terakhir magnet. Cara pembuatannya
Pertama, ambil triplek, ukur sesuai keinginan. Lalu ambil alat tulis untuk menandai, ya ikutin penggarisnya. Ya sesuai keinginan Anda aja, terserah. Lalu dipotong. Di sini saya mau pakai cutter, tapi kalau misalnya mau pakai gergaji juga nggak apa-apa. Ya oke, selanjutnya ambil plastik yang tadi sudah disediakan, diukur sama kayak triplek yang tadi. Lalu kita ambil alat tulis untuk nandainnya, ya baru kita gunting. Nah guntingnya ini khusus ya, khusus buat seng, nggak bisa pakai gunting biasa, harus pakai gunting khusus. Oke, selanjutnya dipotong, ya jebret, begitu ya, jebret. Oke, selanjutnya triplek yang udah dipotong tadi digabungin sama seng yang udah dipotong juga, lalu direkatkan. Boleh pakai lem apa saja. Untuk saat ini saya pakai ini lakban hitam, lalu pakai cutter buat potongnya. Oke, beginilah jadinya kalau direkatkan dengan rapi. Untuk model bebas, untuk saat ini saya membuat bisa dilipat jadi kecil untuk mempermudah. Oke, ini hiasannya untuk background dari kertas stiker dan kertas foto. Oke, langsung kita print. Ceritanya ini udah di print. Nah ini dia hasil printannya, ada gambar hewan-hewan dan backgroundnya. Lalu ambil alat potong. Nah langsung kita potongnya yang rapi ya. Nah kayak gitulah jadinya. Oke, background yang tadi direkatkan ke papannya. Oke, rapi ya. Nah, ini dia udah jadi. Tarararara. Nah, sekarang tinggal nempelin gambar yang tadi udah dipotong sama magnet. Nah, kita gunakan lem lah kayak begini. Nempelin aja. Rapi. Kita bisa nempel. Nah, ini dia. Dia mati dan terurai dengan pengurai. Ya, oke, seperti itu. Papan jaring-jaring makanan ini bebas kita kreasikan dengan apapun untuk lebih menarik lagi. Kalau kelompok kami menambahkan ular tangga. Ya, ular tangga ini teknis permainannya sama dengan ular tangga biasanya, akan tetapi ditambahi dengan kartu hukuman, saya tandai garis merah, dan kartu keberuntungan ditandai garis hitam. Ini terserah kreasi guru untuk memberikan hukuman ataupun keberuntungannya apa saja. Keberuntungan mewakili pion. Ini pion-pionnya untuk bermainnya itu. Kalau misalnya naik tangga, berarti dia mendapatkan keberuntungan. Dan dalam keberuntungan ini terserah kita mau menuliskan apa saja. Mungkin maju 3 langkah, suruh mundur temanmu 3 langkah, ataupun beri pertanyaan temanmu tentang materi yang tadi, tentang jaring-jaring makanan. Dan hukumannya juga bisa seperti tadi, tapi tidak diberikan keuntungan. Mungkin maju 3 langkah, maju 4 langkah, tidak. Tapi diberikan hukuman. Misalnya, sebutkan produsen dalam jaring-jaring makanan di sawah ataupun sebagainya. Tergantung kreasi gurunya masing-masing. Ya, mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan kami. Oke, ini dia kemampuan kami dalam menciptakan media pembelajaran. Mungkin masih banyak kekurangan karena kita hanya manusia biasa dan sekarang lagi masa krisis karena ada virus corona. Kita lockdown dengan keterbatasan semuanya, ekonomi, fasilitas semuanya terbatas. Jadi kami kurang lebihnya mohon maaf, hanya segini kemampuan kami. Kalau misalnya ada kekurangan mungkin itu dari kami, kalau kelebihan mungkin alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.